Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama akan ada sesi perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B. Di sini kami akan mendiskusikan tentang produk olahan ternak, yaitu abon. Nah, pertama-tama akan perkenalan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Asin Nurani, NIM D1 A019068. Silakan teman-teman dilanjutkan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Bayaki Demarali Siregar dengan NIM D1A019032. Perkenalkan, nama saya Septia Nur Asi dari kelas B 2019 dengan NIM D1A019067. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Wijil Fasilisan dengan NIM D1A019071. Oke, selanjutnya saya Suparo Bagustiadi, NIM D1A019088. Oke, langsung lanjut saja ya. Jadi untuk kasusnya itu tentang abon. Abon merupakan jenis produk olahan berbasis daging, dan jenis daging yang banyak digunakan adalah daging sapi dan daging ayam. Metode pembuatan abon juga beraneka ragam, sehingga diperoleh abon yang berserat dan abon yang halus seperti serpihan-serpihan. Ada jenis abon yang dibuat dengan campuran buah kluih dengan daging karena serat buah kluih hampir selaras dengan daging, terutama daging sapi, sehingga muncul abon KW. Ada masalah dengan penyimpanan abon, karena abon merupakan produk yang dijual dalam keadaan siap dikonsumsi atau kondisi matang, sehingga penyimpanannya menjadi terbatas. Dari deskripsi tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus dipecahkan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kelompok Anda setuju dengan deskripsi di atas? Jika setuju, diskusikan, dan jika tidak atau kurang setuju, juga diskusikan. Silahkan teman-teman, apabila ada yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Setuju, Mbak. Oke, teman-teman yang lain, apakah setuju? Izin berpendapat. Silahkan, Mbak Septi. Saya setuju dengan deskripsi di atas tersebut. Kenapa? Dari beberapa artikel juga ada yang menyatakan bahwa pembuatan abon itu ada yang menggunakan bahan kluih. Terus juga secara umum bahan utama dari abon itu adalah daging, ayam, dan sapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Septi. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, Mbak Asi izin masuk. Saya juga setuju dengan deskripsi tersebut karena seringkali abon ditambahkan kluih supaya abonnya lebih berserat. Selain itu juga masih ada bahan lain selain kluih seperti bunga pisang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagus. Silakan yang belum berpendapat, Mas Wijil, apakah setuju? Izin berpendapat ya Mbak Asi. Ya, silakan. Oke, kalau dari saya pribadi, saya setuju penambahan abon dengan buah kluih. Dilihat dari segi ekonominya, maksudnya apa? Jadi ketika abon itu dibuat 100% dari daging, itu akan uh, memiliki nilai jual atau harga yang mahal, sehingga mungkin tidak semua masyarakat bisa menikmatinya. Oleh karena itu dicampur dengan buah kluih untuk menurunkan nilai jualnya, sehingga bisa meratakan uh, lapisan konsumen gitu. Nah, tetapi ada beberapa catatan yang saya soroti terkait penambahan buah kluih di abon. Yang pertama itu kadar atau komposisi buah kluih di dalam abon itu jangan sampai melebihi dari kadar dagingnya gitu. Karena abon itu kan memang bahan dasarnya daging. Lalu yang kedua itu sebaiknya produsen itu mencantumkan presentase abon maksudnya presentasi daging dan presentasi kluih yang digunakan gitu, agar konsumen juga bisa memilih gitu, sesuai dengan preferensi dia. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab ya. Hampir semuanya setuju. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana tentang pencampuran buah kluih dengan daging pada pembuatan abon? Apakah itu dibenarkan? Berilah alasan untuk didiskusikan. Silahkan teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya izin berpendapat.
Silakan Mbak Asih. Mbak Septia. Menurut saya mengenai pencampuran buah ini, buah kluwih ini dibenarkan dengan catatan seperti yang tadi Mas Wijil bilang bahwa komposisi dagingnya itu harus lebih banyak. Nah, dari keuntungan penambahan kluwih sendiri ini seperti yang dijelaskan Mas Bagus bahwa menambah serat pada abon. Namun di sisi lain juga apabila terlalu banyak ini akan mengurangi kadar proteinnya serta aroma yang ditimbulkan itu kurang sedap. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Septia atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Bagaimana cara memperpanjang masa simpan abon supaya tidak terjadi perubahan seperti ketengikan? Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Oke, izin berpendapat lagi Mbak Asih. Silakan Mas Wijil. Mungkin di awal aku mau memaparkan dulu ya, sumber dari ketengikan itu sebenarnya dari mana. Nah, jadi kan abon ini merupakan suatu olahan daging yang salah satu prosesnya itu kan digoreng menggunakan minyak. Nah, di dalam minyak tersebut itu kan mengandung lemak ya, asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak, di dalam abon tersebutlah yang jika terkontaminasi atau berinteraksi dengan oksigen, itu akan teroksidasi dan hasil oksidasi tersebut yang akan menimbulkan ketengikan. Nah, berdasar dari latar belakang tersebut, penyimpanan abon yang baik itu saya simpulkan ada dua cara. Yang pertama itu dengan mengemas atau memasukkan abon dalam tempat yang vakum udara gitu. Jadi tidak ada oksigen di dalamnya. Karena oksigen yang seperti yang saya bilang tadi itu mudah beroksidasi dengan lemak sehingga menimbulkan ketengikan. Lalu yang kedua itu dapat menyimpan abon di tempat yang bersuhu rendah. Salah satu tujuannya itu untuk mencegah mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang gitu. Karena hampir sebagian besar mikroba itu tidak dapat tumbuh pada suhu yang sangat rendah. Mungkin seperti itu Mbak Asih, kalau pandangan dari Terima saya. kasih Mas Wijil atas pendapatnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana proses pembuatan abon yang baik dan apakah ada standar untuk produk abon di Indonesia? Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Izin masuk ya Mbak Asih. Silakan Mas Dimaraf. Ya, untuk proses pembuatan abon itu merupakan salah satu cara pengeringan dalam pengolahan bahan pangan yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan, memperkecil volume dan berat bahan. Nah, adapun tahap pembuatan abon yang begitu meliputi yang pertama itu ada pengecilan ukuran, terus dilanjutkan dengan penumisan dengan santan, terus ada penggorengan, terus ada pengepresan, dan yang terakhir itu ada pengemasan. Nah, terus kandungan protein dalam abon daging pada ikan itu meningkat setelah proses pembuatan abonnya itu karena adanya penambahan bumbu dan santan selama proses pengolahan. Dari saya cukup segitu Mbak Asih. Oke, terima kasih Mas Dimaraf. Silakan Mas Bagus, apakah ingin menambahkan? Ya, saya sedikit menambahkan untuk standar abon di Indonesia itu merujuk pada SNI 3707 2013 yang merupakan revisian dari SNI 01 3707 1995. Nah, untuk karakteristik yang bisa dinilai dari dalam SNI tersebut yaitu bentuk, bau, rasa, dan warna normal sesuai dengan abon. Untuk kadar air maksimal 7%, abu maksimal 7%, abu yang tidak larut dalam asam maksimal 0,1%. Kemudian lemak maksimal 30%, protein minimal 15%, serat kasar maksimal 1%, gula atau sukrosa maksimal 30%, timbal maksimal 2 mg per kilogram, terus tembaga 2 mg per kilogram, seng dan timah maksimal 40 mg per kilogram, raksa maksimal 0,05 mg per kilogram, kemudian ada arsen maksimal 1 mg per kilogram, kemudian angka lempeng total maksimum 4 kali 10 pangkat 4 koloni per gram, MPN coliform maksimum 10 kali
10⁴ koloni per gram. Dan yang terakhir kandungan salmonellanya negatif. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Suparno yang sudah menambahkan. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, sepertinya cukup ya. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 5. Apakah kelompok Anda memiliki keinginan untuk membuat abon yang bisa diimplementasikan pada topik praktikum? Silakan teman-teman, apakah ada yang menjawab? Silakan Mas Suparno bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, izin masuk lagi ya Mbak Asih. Nah, menurut saya ingin mencoba, mungkin kami dari teman-teman ingin mencobanya ya, karena kan kita sendiri belum pernah mencoba membuat abon, jadi belum tahu cara-cara membuat abon, terus hasilnya bagaimana, kan kita belum tahu. Jadi kita pengen mencoba untuk supaya tahu bagaimana cara membuat abonnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Suparno. Silakan Mbak Septia. Saya sependapat dengan Mas Bagus bahwa mungkin dengan mencoba pembuatan abon ini kita juga bisa menemukan inovasi-inovasi lain terkait dengan organoleptik seperti rasa apabila kita menambahkan suatu bahan seperti dari kluwih ataupun jantung pisang gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Septia atas pendapatnya. Silakan teman-teman, apakah ada yang menambahkan lagi? Izin berpendapat. Silakan Mas Wicil. Aku juga sejalan ya tadi sama Mbak Septi dan Mas Bagus gitu terkait pembuatan abon gitu. Kita kenapa tidak mencoba gitu? Karena seperti yang disampaikan Mbak Asih juga, abon yang kita kenal saat ini kan hanya sekedar abon saja gitu. Mungkin kita bisa membuat inovasi-inovasi yang lebih gitu, dan lebih jauhnya mungkin kita bisa aplikasikan atau perkenalkan kepada masyarakat atau mungkin teman-teman mahasiswa yang lain. Seperti itu Mbak Asih. Terima kasih. Terima kasih Mas Wicil atas pendapatnya. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, izin masuk Mbak Asih. Ya, silakan Mas Demaral. Ya, kalau dari saya sendiri sih keinginannya sih mau, nah dari pendapat dari teman-teman semua sih udah lumayan bagus. Cuman di sini saya menambahkan dikit kan, karena kita juga dari Fakultas Peternakan. Nah, apa salahnya? Enggak, minimalnya kita membuat keinginan membuat abon itu kita memberikan hasil dari kualitas dan kuantitas yang baik sih. Cukup dari saya Mbak Asih. Oke, terima kasih Mas Demaral. Oke teman-teman, untuk pertanyaan sudah terjawab semua. Sekarang saya akan menyimpulkan ya yang tadi sudah dibahas. Yang pertama itu ada abon sendiri. Abon itu merupakan suatu jenis makanan kering yang berbentuk serat-serat yang terbuat dari daging yang direbus, disayat-sayat, kemudian dibumbui, digoreng, dan dipres. Kemudian untuk tahap pembuatan abon sendiri itu yang pertama ada pengecilan ukuran, kemudian ada penumisan dengan santan, kemudian ada penggorengan, pengepresan, dan pengemasan. Kemudian untuk penambahan buah kluwih yang tadi itu ada keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungannya itu bisa memperbaiki kualitas serat, untuk kerugiannya itu bisa mengakibatkan penurunan kadar air dan juga peningkatan kadar air dan juga penurunan kadar protein. Kemudian selanjutnya pengemasan. Nah, untuk teknik pengemasannya sendiri itu bisa dilakukan dengan teknik vakum. Dan untuk penyimpanannya itu bisa disimpan dalam ruangan yang bersuhu rendah. Kemudian untuk standar nasional mutu abon sendiri, itu diatur dalam SNI 3707 2013 yang merupakan revisian dari SNI 01 3707 1995. Oke teman-teman, terima kasih atas pendapatnya ya. Apabila ada kesalahan dalam kata mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.